Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga buat gembala di tempat ini, juga buat wakil gembala, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani Tuhan, melayani firman Tuhan pada siang hari ini. Saudara, kami saya mengingatkan saya, ini Minggu Palma, dia bilang. Ini Minggu Palma. Saya hanya mengingat atau mengetahui bahwa minggu ini atau minggu-minggu 1-2 minggu ini kita menjalani prapaskah ya, sebelum Paskah kan. Nah, kalau kita melihat di dalam kalender gereja ya, gereja awal, sejarah gereja awal memang ada seperti kalau Minggu Palma itu 40 hari sesudah Rabu Abu ya. Waktu kemarin pemilu ya, banyak orang yang posting tentang Rabu Abu ya. Nah, dari situ 40 hari baru dihitung Minggu Palma. Biasanya kalau melihat kalender gereja Roma Katolik ya, mereka masih mengikuti masa-masa ini. Ada Minggu Palma, kemudian ada Rabu Abu, ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Ya. Tetapi kita hanya memperingati ya, intinya sama saja bahwa di Minggu Palma atau Prapaskah ini kita mengingat lagi akan sengsara Tuhan ya. Karena ketika di Minggu Palma Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia menuju Yerusalem, ada 2 peristiwa penting yang akan terjadi, yaitu kematian dan kebangkitan ya. Kematian yang kita peringati Jumat Agung dan kebangkitan kita peringati Minggu Paskah. Jadi itu masa penting bagi kita orang Kristen, dan Prapaskah ini juga adalah masa yang penting bagi kita ya. Karena itu kita melihat di dalam apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi manusia, khususnya bagi kita ya yang percaya kepadanya. Minggu Palma atau kalau bahasa Inggris kan bilang Palm Sunday ya, karena ada kalau orang Katolik mereka masih bawa palem ya. Minggu ini mereka ke gereja itu mereka dikasih palem ya. Daun palem nanti kadang mereka bawa pulang diselipkan di salib untuk mengingatkan bahwa ya ini memperingati sebelum Paskah. Jadi kadang daun palem itu mereka bakar, lalu nanti di hari Rabu abu dari palem itu kemudian itu yang jadi mereka oleskan untuk mengingat saja ya, untuk mengingat. Kita tanpa dioleskan kita pasti ingat ya. Dan ini hari-hari ini kita masuk Prapaskah. Saudara, Minggu Palma itu kita mengenang akan sengsara Kristus ya. Kita juga mengenang Sang Penebus ya, bahwa dia sudah menebus kita. Apa yang sudah Yesus lakukan? Perjalanan Yesus menuju Yerusalem ada banyak hal yang terjadi. Bagaimana kita akan melihat rancangan Allah ya, rencana Allah yang Allah nyatakan bagi dunia ini lewat apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di dalam dunia. Semua orang mencari Tuhan, saudara. Tetapi ketika kita melewati Prapaskah ini, kita mengingat bahwa Tuhan mencari manusia. Tuhan mencari kita dan kita menerima, kita percaya. Amin. Saudara, ketika Yesus mulai akan masuk ke kota Yerusalem, itu saudara, jalan Yesus menuju kemenangan. Jalan menuju kemenangan, tetapi sebelum sampai kepada kemenangan, dia harus melewati jalan penderitaan, yaitu Via Dolorosa. Ya, kita akan melihat di sini. Jadi Minggu Palma kita juga merenungkan kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan, apa yang sudah Yesus lakukan, apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita, dan apa yang sudah Yesus lakukan demi kita karena kasih. Jadi di hari-hari ini kita kembali mengingat
apa yang sudah Allah lakukan bagi kita dan apa yang juga kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, sebagai orang Kristen. Palm Sunday, saudara, atau Minggu Paskah sering juga disebutkan the Sunday of Passion. Ya. Jadi Minggu penderitaan. Kita akan melihat sengsara Yesus, kita akan melihat penderitaan Yesus, tetapi jalan menuju kemenangan, ya, yang dilakukan, yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Prapaskah adalah masa yang penting di dalam tahun gereja. Karena apa? Karena juga membantu kita untuk kita memfokuskan perhatian kita kepada Tuhan. Kita renungan-renungan atau yang kita dengar atau yang kita baca atau kita renungkan sendiri tentang apa yang Tuhan lakukan memang bukan hanya saat kita memperingati Paskah, ya, kapan saja, ya, di ibadah-ibadah minggu, ibadah-ibadah tengah minggu, itu selalu diingatkan kepada kita. Tetapi hari-hari ini seluruh dunia memperingati dan itu juga mengingatkan kita, ya saudara, orang-orang percaya. Bagaimana juga kita bersyukur kita menjadi orang Kristen, ya, orang percaya kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan? Kalau kalender yang ada sekarang atau sering dibilang kalender matahari, ya, kalender surya, itu kan mengikuti revolusi bumi, ya, mengitari matahari. Jadi ada ritmenya. Lalu kemudian orang bikin kalender. Selain itu juga dipakai oleh kita, tetapi bagi kita gereja Tuhan kita punya kalender gereja. Ya. Kalender gereja ada masa-masa yang penting yang kita peringati mulai dari Natal, ya, mulai dari Natal, Prapaskah, Paskah, lalu Pantekosta, dan kedatangan Tuhan yang kedua. Natal adalah kedatangan Tuhan yang pertama. Lalu kemudian Prapaskah, Paskah, Pantekosta, ya, bagaimana Roh Kudus dicurahkan dan menyertai kita orang-orang percaya. Lalu kemudian ada kedatangan Tuhan yang kedua. Itu kalender gereja, saudara, yang akan selalu kita ingat. Saudara, mari kita akan melihat, kita buka saja firman Tuhan. Saya mau ambil dari Matius, Injil Matius pasal 26. Matius 26, kita baca ayat 1 dan 2. Matius pasal 26, kita baca ayat 1 dan 2. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, lalu juga ada rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus mengakhiri segala perkataan itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah dan Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Ya. Saya baca lagi, boleh tampilkan mulai ayat 1. Ya. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, ya, apa yang menjadi misi Allah, Yesus sudah lakukan. Yesus taat, ya, kepada kehendak Allah, kehendak Bapa. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, ayat 2, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Jadi, saudara, ada di sini kita melihat Yesus mengatakan sendiri bahwa dia adalah anak manusia. Karena apa? Karena yaitu tadi, ya, ada misi Allah yang harus Yesus lakukan, ya, sebagai anak Allah. Kemudian dia juga menjadi manusia. Makanya dia dikatakan anak manusia. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang menjadi rencana Allah. Jadi kita kalau misalnya ada yang bilang Allah kok jadi manusia. Ya, kita bersyukur karena apa? Ada rencana Allah yang Yesus harus lakukan dan dia taat, dia sudah melakukannya. Saudara, kalau saudara buka di dalam Alkitab
Saudara di smartphone ya, kalau misalnya di Alkitab buku, kita bisa lihat ayat-ayat yang di bawahnya kan, ada referensi ayat. Tetapi kalau misalnya saudara buka di smartphone, Matius 26, di ayat yang kedua biasanya suka ada tanda bintang di sebelahnya. Saudara, itu kalau saudara klik, kita akan ketemukan dengan ayat Keluaran pasal 12 ya. Keluaran 12 ayat 1 sampai 27 di situ menceritakan tentang Paskah yang pertama. Ya. Jadi ini kaitannya dengan Paskah ya. Paskah yang pertama, karena apa itu Paskah saudara? Paskah, kadang orang nggak bisa menjawab ketika ditanyakan apa itu Paskah. Paskah dimulai dari Keluaran pasal 12. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Yang tadinya mereka ada di dalam perbudakan, mereka ada di dalam tawanan. Nanti kemudian ketika masuk di perjanjian baru, itulah gambaran manusia sebenarnya hidup di dalam tawanan dosa. Perbudakan dunia ini kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena apa? Karena dunia lebih menguasai kita. Tetapi umat Allah kemudian dipanggil untuk keluar dari perbudakan ya, dipimpin oleh hamba Tuhan Musa. Nabi Musa, seorang nabi besar. Paskah di dalam Keluaran pasal 12, saudara kita melihat di situ, itu adalah Paskah pertama. Ketika tula yang ke-10 diberitahukan tentang kematian, lalu Tuhan katakan, semua sudah tahu ceritanya ya, Tuhan katakan kamu harus menyembelih seekor domba ya, untuk menjadi korban bagi seisi rumah. Nah, jadi dari ayat ini, kadang kalau misalnya di saat-saat perjamuan kudus, kalau gereja kita mengizinkan anak-anak untuk ikut ya. Ada gereja lain kan nggak boleh ya, harus CD dulu, ada yang harus ikut apa ya. Tetapi mengapa di gereja kita? Karena kita mengacu dari ayat ini. Karena apa? Karena korban itu bagi seisi rumah termasuk anak-anak juga. Jadi mengapa kita mengizinkan anak-anak ikut, dan kan harus beriman dulu, percaya ya, mereka diikutkan dengan iman orang tua atau iman guru sekolah minggunya ya, kalau yang melayani di sekolah minggu. Jadi apapun yang di dalam Alkitab saudara kita ikuti ya. Saudara, Paskah dimulai dari kitab Keluaran ya. Apa itu Paskah? Ketika saya tanya ke anak-anak sekolah minggu, apa itu Paskah? Lalu dijawab gini, ibadah padang. Ya, jadi diingat-ingat, oh nanti Paskah sudah sering diumumkan kan. Paskah nanti kita mau ibadah padang. Jadi apa itu Paskah? Oh, Paskah itu ibadah padang ya. Saudara, Paskah kita dilewatkan dari kematian. Kita diselamatkan dari kematian. Itulah Paskah. Ya, di Paskah ada tanda darah. Ketika orang Israel, boleh mungkin saya ada ini gambarnya. Kita sudah tahu sebenarnya gambarnya kan. Ketika orang, bisa Wan? Yang di tanda jenang pintu, bukan yang ini. Ini Yesus. Nah ini, ada tanda darah di ambang pintu, di atas dan di kiri. Yaitu gambaran dari salib, saudara. Karena darah yang di atas kan menetes sampai ke bawah. Itu tanda salib. Paskah adalah salib. Paskah adalah kita diselamatkan dari kematian kekal. Amin saudara. Itulah makna Paskah. Kalau bahasa Inggris kan bilang Passover ya. Dilewati dari kematian. Sebenarnya dari orang atau Paskah Ibrani, orang-orang Yahudi, mereka juga merayakan Paskah tetapi di dalam arti yang berbeda ya. Pesak. Ketika mereka memperingati Paskah, bagi mereka ingat bahwa nenek moyang mereka itu juga dilepaskan ya. Mereka memuji Tuhan Allah Yahweh yang besar karena mereka dilepaskan dari perbudakan. Lalu mereka juga harus makan roti yang tidak beragi dan makan sayur pahit. Untuk apa? Untuk mereka mengingat penderitaan mereka. Mengapa roti tidak beragi? Karena mereka, Tuhan katakan mereka harus buru-buru. Jadi mereka nggak sempat untuk menunggu adonan itu naik. Tetapi juga punya gambaran, saudara, ragi juga punya gambaran dosa ya. Jangan ada dosa. Sedikit ragi mengkamirkan seluruh
adonan. Jadi Paskah kita mengingat juga bahwa Tuhan melepaskan kita dari kutuk dosa. Saudara, ada sayur pahit ya, kita orang Israel mengingat penderitaan yang mereka alami di masa-masa mereka ada di dalam perbudakan. Tapi bagi kita mengingat penderitaan Yesus. Bukan kita yang mengalami lagi, yang harus menderita, yang harus tergantung di atas kayu salib, tetapi Yesus yang melakukannya bagi saudara dan saya. Itulah Paskah, saudara. Paskah adalah kita diselamatkan dari kematian kekal. Harusnya manusia itu kan mati karena dosa, hukuman dosa. Tetapi Yesus menggantikan tempat kita. Saudara ingat kredo atau pengakuan iman rasuli? Harus hafal ya, saudara. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus, anaknya yang tunggal, yang dikandung dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut. Sebelum dia bangkit, dia turun ke dalam kerajaan maut. Untuk apa? Untuk mengambil kunci Allah maut. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Barang siapa, itu Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Itulah Paskah, saudara. Mulai dari kematian Yesus sampai kepada kebangkitan Yesus yang kita peringati. Yesus menggantikan tempat saudara dan saya. Paskah adalah kita ingat salib. Seharusnya kita yang tergantung di sana. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita, dia menggantikan tempat kita. Makanya sering ditampilkan di sini ya, tema Paskah dari gereja Sekina tahun yang lalu kan. Yesus mati supaya kita hidup. Dan kita hidup bagi siapa, saudara? Bagi Yesus. Karena apa? Karena ketika saudara dan saya, kita menerima Yesus, kita percaya bahwa kita ini ditebus. Saudara tahu ditebus? Barang yang ditebus dari pegadaian, lalu distempel lunas, berarti sudah jadi milik kita, ya kan? Kita ditebus dan distempel lunas oleh Allah, kita menjadi milik Allah. Amin. Amin, saudara. Saudara dan saya, kita milik Allah. The property of God. Karena apa? Karena Yesus. Karena karya Yesus. Amin. Saudara, pengorbanan Yesus, tanda darah. Coba kita lihat di Ibrani pasal 9. Hanya agama Kristen, agama yang didasari oleh darah. Kita lihat Ibrani pasal 9, ayatnya yang ke-22. Ibrani 9 ayat 22. Saya baca mulai ayat 21 ya. Juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikkan seperti itu dengan darah. Menurut hukum Taurat, segala sesuatu disucikan dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saudara, tidak ada pengampunan dosa di luar darah Yesus. Jadi betapa pentingnya ya, pengorbanan Yesus buat saudara dan saya. Ketika kita percaya, kita diampuni semua dosa kita. Karena darah Yesus yang tercurah di atas Golgota. Darah yang mahal. Saudara, 1 Petrus 1, kita baca lagi 1 Petrus 1. Ini sering kita nyanyikan juga kan lagu ini. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan
emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Mengapa harus Yesus? Karena saudara, kematian itu manusia berdosa harus ditebus. Ditebus dengan kalau harus dibersihkan, harus dikuduskan, harus disucikan. Saudara. Kalau kita mau membersihkan, harus yang bersih membersihkan yang kotor. Benar saudara? Kalau kita, ini meja mimbar kotor, lalu kita lap dengan kain kotor, bersih apa bersih? Tidak ada satu manusia pun yang bersih di dalam dunia itu. Itulah sebabnya mengapa Allah harus datang ke dalam dunia. Karena dia kudus, dia suci. Dan dia menebus saudara dan saya. Dan kita dikuduskan. Kita disucikan. Kita menjadi orang-orang kudus. Kita menjadi orang-orang benar. Karena apa? Karena Yesus. Yesus yang membenarkan kita. Allah melihat kita benar. Bukan karena Allah melihat kita. Bukan karena Allah melihat Ilona. Bukan. Tapi karena Allah melihat Yesus yang Ilona percaya. Yang aku terima sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara, betapa berharganya hidup saudara. Betapa berharganya hidup kita. Amin. Kita dibeli dengan apa? Dengan darah yang mahal. Lebih daripada emas. Lebih daripada perak. Dengan darah yang mahal. Itu sebabnya kita mahal. Saya suka bilang kalau ke mahasiswa saya bilang, kita ini mahal. Jangan jual murah. Apalagi yang ya jangan tukar imanmu ya. Karena kita mahal. Harga kita harga satu dunia. Karena Yesus mati datang bagi kita. Amin saudara. Itulah Tuhan kita ya. Saudara, tanda darah di ambang pintu yang kita tadi lihat itu adalah gambaran salib. Satu ayat lagi coba kita lihat di 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Nah ini ya tentang salib. Karena apa saudara? Di sini ini masih banyak yang salib fobia, ya kan? Takut sampai ada juga yang viral video ya kalau dikubur salib itu dipatah-patahin, diambil, dibuang. Ya, takut sama salib ya. Sampai yang viral kemarin itu yang dari jersey training ya. Yang pemain sepak bola, lalu kemudian diposting dia pakai kalung salib. Lalu ada yang ngatain, orangnya sudah bagus, jersinya sudah bagus, kalungnya aja yang jelek, katanya gitu. Ya. Saudara, ya salib fobia. Karena apa? Nih, karena ayat ini saudara nih, 1 Korintus 1 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Katakan amin. Berbanggalah dengan salib saudara. Karena itu adalah kekuatan Allah buat saudara dan saya. Ya, yang kita akan ingat. Saudara, Yesus sebelum naik ke Golgota, saudara dia melewati Via Dolorosa. Via Dolorosa itu bukan jalan ya, tetapi itu rute ya. Rute penderitaan ya. Karena jalannya tuh masih belok-belok ya. Ibu Ekni pernah ke Israel ya. Ya, lewatin rute Via Dolorosa, jalan penderitaan. Dan kalau ingat Via Dolorosa, saudara, itu saya sudah pernah sampaikan juga, katakan juga bahwa ada Yesus melewati, mereka katakan 14 stasi atau stasiun. Mengapa dibilang stasiun? Karena tempat berhenti ya, tempat berhenti sementara itu stasiun. Jadi mulai dari ketika Yesus diadili itu stasi pertama ya, lalu kemudian dia dikasih salib untuk dipikul, itu stasi kedua. Lalu kemudian dia jatuh, ya itu stasi ketiga. Dia bertemu dengan ibunya. Lalu dia bertemu dengan seorang perempuan, Veronica, yang menyeka peluhnya. Ya. Lalu juga dia hampir jatuh lagi.
Dia kemudian bertemu dengan wanita-wanita Yerusalem yang menangis buat dia sampai kepada Golgota. Ada sekitar 14 stasi kalau tidak salah, saudara. Dan Yesus melewati setiap stasi itu. Dia terus naik sampai ke Golgota. Dia tidak berhenti untuk apa? Untuk saudara dan saya. Dia tidak menyerah melewati jalan penderitaan. Untuk apa? Dia harus naik ke salib, saudara. Untuk dia menebus kita. Itulah kasih Tuhan. Dia mau menderita bagi saudara dan saya. Itulah kasih Yesus. Saudara, dikatakan bahwa dia juga pernah dia dilucuti pakaiannya, dia dipermalukan. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa salib itu sebenarnya tidak tinggi. Karena apa? Supaya orang tuh bisa lihat matanya. Lalu pasti mengejek. Itu yang Yesus alami untuk saudara dan saya. Tetapi dia mau lakukan untuk kita. Saudara, di ayat Matius tadi, saudara, Matius 26 tadi, di ayat yang ke-67. Di ayat yang ke-67, saudara lihat, lalu apa saudara? Mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain menampar dia. Dia diam aja. Saudara, penderitaan, pelecehan apa saja yang sudah kita terima, saudara. Ketika kita tidak dianggap, ketika kita dihina, saudara, lihat Yesus. Dia tidak ada salahnya apa-apa. Tapi dia diludahi. Dia ditinju mukanya. Dia diolok-olok. Lalu kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat 68 dan berkata, bernubuatlah kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Jadi mereka tutup matanya Yesus, lalu mereka meninju. Lalu kan kamu Tuhan, kamu Mesias, kamu bisa tahu siapa yang meninjumu, siapa. Sampai seperti itu, saudara. Tetapi kalau kita lihat, mari kita lihat Yesaya 50. Yesaya pasal 50 ayatnya yang ke-6. Ayat 6. Karena memang sudah dinubuatkan dan ini terjadi, saudara. Ini nubuatan juga tentang Yesus. Dia katakan, firman Tuhan katakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Jadi itu memang sudah dinubuatkan dan itu terjadi, saudara. Jadi sebelumnya Yesus juga tahu apa yang dia akan alami. Tapi dia mau lakukan, ya kita sudah tahu bersama bahwa penderitaan Yesus yang terbesar bukan saat disalib, tetapi di Taman Getsemani. Peperangan bagi dia, sampai dia keringatnya katanya seperti darah. Bagaimana dia harus bergumul untuk akhirnya ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, kadang di dalam kehidupan kita juga kita harus bergumul. Kita mau pilih melakukan kehendak Tuhan atau menyenangkan hati kita. Mari kita lihat Yesus, saudara. Amin. Saudara, kalau kita menghadapi masalah itu tetap ada ya. Kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi persoalan-persoalan, saudara, jangan hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, dia melewati Via Dolorosa, dia tidak menyerah, never give up, saudara. Dia tidak berhenti, dia terus naik, saudara. Kalau saudara memiliki persoalan apa saja, jangan menyerah dalam hidupmu. Serahkan kepada Tuhan, saudara. Karena Yesus sudah lakukan bagi kita. Saudara, Yesus percaya ya, bahwa di balik salib ada mahkota.
Untuk menerima mahkota ada salib, ada kemenangan. Saudara, ada penderitaan, tetapi saudara ada sukacita kebahagiaan. Memang sudah pasangan-pasangan ya. Ada sengsara, tetapi ada kemuliaan. Lewati saja proses itu saudara. Sambil kita apa? Lihat Yesus. Kita bersyukur dia pernah jadi manusia. Allah kita dia bukan cuma manusia, tetapi dia juga 100% Allah yang kita percaya. Haleluya. Saudara, yang terakhir, yang ketiga saudara, kita melihat bahwa di Minggu Palma ini kita mengingat bahwa pemerintahan Kristus itu jauh lebih besar daripada apa yang dibayangkan atau direncanakan oleh pikiran manusia. Siapa orang-orang Israel? Wan boleh tampilkan yang Yesus masuk ke Yerusalem. Ayatnya kita tidak usah baca ayatnya. Kawan wanita kemarin kita sudah merenungkan ayat ini ya di Matius pasal 21 ketika Yesus masuk ke Yerusalem ya, orang-orang bawa pala mereka mengeluh-elukan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan ya. Saudara, mereka mengeluh-elukan, ini Mesias. Tetapi saudara, ketika di ayat yang terakhir, mereka katakan dia itu nabi besar. Banyak orang mengenal Yesus hanya sebagai nabi. Nabi Isa, ya saudara-saudara muslim mereka sangat menghormati Nabi Isa. Ya, dia dianggap nabi, dia memang nabi. Saudara, tetapi dia bukan hanya nabi. Dia juru selamat, dia Mesias yang diutus Allah. Tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Karena apa? Karena mereka hanya melihat hal-hal yang material. Pemerintahan Kristus bukan hal-hal yang kasat mata, yang terlihat oleh mata. Karena apa? Karena bicara kekekalan saudara. Bagaimana di Minggu Palma ini saudara, kita juga mengingat kembali bagaimana cara pandang kita kepada Yesus. Itu akan mempengaruhi di dalam pengiringan kita di dalam kehidupan Kristen kita. Di Matius pasal 26, di ayat kita saudara, di pasal 26 tadi, ada 3 golongan orang di sana yang bisa mewakili orang-orang yang ada di dalam dunia ini, bagaimana mereka memandang Yesus. Yang pertama adalah golongan orang ahli-ahli Taurat ya, para tua-tua dikatakan kan, itu ada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka apa? Mereka pemuka agama, tetapi mereka membenci Yesus. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Yesus. Mereka nggak suka ada saingan. Saudara, ini golongan yang pertama, membenci Yesus apapun alasannya. Kita bingung ya, ada orang yang benci Yesus, padahal Yesus nggak lakukan apa-apa. Kalau kita mungkin kadang kita nggak disenengin orang mungkin karena kita buat salah ya, kita pernah keliru. Tapi Yesus dibenci tanpa alasan. Ini golongan yang pertama, masih ada sampai sekarang banyak saudara. Golongan yang kedua ya, saudara di pasal 26 ada seorang perempuan ya. Kalau di pasal itu tidak ditulis namanya. Tetapi apa? Dia datang kepada Yesus, dia mencurahkan minyak yang sangat mahal harganya. Lalu orang bilang, buat apa dia lakukan itu? Itu pemborosan. Tetapi saudara, dia lakukan untuk Yesus karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan. Dia tidak hitung-hitungan. Saudara, dia mau kasih apa aja, berapapun harganya. Dia mau kasih karena dia mengasihi Tuhan. Saudara, kalau kita mau memberi, kita mau lakukan apapun untuk Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Bukan karena golongan yang ketiga di pasal 26 ini. Ada Yudas. Yudas juga yang bilang, buat apa kasih itu? Pemborosan, lebih baik uangnya kasih kepada orang-orang miskin. Tetapi bukan karena dia peduli kepada orang miskin, saudara. Karena apa? Yudas mengikut Yesus dengan motivasi yang salah. Mungkin awal-awalnya benar ketika dia pertama kali dipanggil Yesus. Tetapi kemudian dia menjadi selfish.
Dia mementingkan dirinya sendiri. Dia hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Saudara, sekali lagi, apapun yang kita mau lakukan untuk Tuhan, tidak ada yang terlalu mahal untuk Tuhan. Amin. Kita berikan bukan gambling, saudara. Oh, saya kasih 10.000 supaya Tuhan berkati saya 100.000. Saya kasih 100.000 supaya Tuhan kasih saya 1 juta. No. Kita kasih berapa aja karena kita mengasihi Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Amin, saudara. Biarpun kita tidak diberkati secara finansial mungkin, menurut ukuran dunia, saudara, tapi kita mau tetap memberi untuk Tuhan. Kita mau jadi seperti perempuan ini ya, saudara, yang dia nggak hitung-hitungan karena dia mengasihi Tuhan. Jadi di mana kita melihat Tuhan? Saudara, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, saudara, orang-orang banyak hosana, hosana. Tetapi karena sudut pandang mereka yang salah kepada Yesus, hanya beberapa hari kemudian mereka juga yang katakan salibkan dia. Karena mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara, hari-hari ini banyak sekali pengajaran sesat. Kemarin ada seminar, saudara, buat pemimpin-pemimpin gereja, juga STT, saudara, ada ajaran-ajaran sesat yang nggak tahu sudah masuk di gereja. Ya. Saudara, jangan sembarangan ikut ini ya, saudara. Mereka tidak mengenal Yesus. Sampai pada akhirnya mereka katakan, mereka yang bilang, Hosana, Hosana. Mereka yang menyalibkan Yesus, salibkan dia. Saudara, di orang-orang Yahudi, mereka percaya bahwa, Budi boleh tolong tampilkan yang Golden Gate. Mereka percaya bahwa ya Yesus akan, ini ada Golden Gate, saudara. Atau pintu gerbang emas ya, namanya Golden Gate. Nah, ini satu-satunya pintu yang masih tertutup ya, tertutup. Ada pintu gerbang yang lain orang bisa keluar masuk. Pintu gerbang ini, saudara, ditutup karena apa? Karena orang-orang percaya ya, orang Yahudi percaya, bahkan kalau sini kan ini udah daerah, ini teritorial Muslim. Kalau yang ada di depannya ini makamnya Muslim ya. Ini makamnya orang Muslim, saudara. Jadi mengapa itu tetap ditutup? Karena ini kan daerah kekuasaan Muslim. Jadi dari tahun 800-an itu waktu daerah ini sudah dikuasai oleh Muslim, kemudian ditutup ya oleh penguasa pada saat itu. Karena apa? Karena orang Yahudi punya kepercayaan bahwa Mesias akan datang kembali, Mesias akan datang melewati pintu gerbang ini. Ya. Kalau nggak salah ada juga di bahasa Arabnya itu Al-Taubah. Ya. Al-Taubah, jadi pintu gerbang pertobatan. Ya. Bagi orang Muslim mereka percaya itu. Mereka mengapa ditutup? Karena orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan datang di sini. Nanti kalau Mesias datang, Mesias yang mereka nantikan untuk melepaskan mereka, katanya nanti kalau Mesias datang, mereka akan dilepaskan. Juga kalau misalnya nanti kalau datang, kalau siapapun, bukan yang kuburan Muslim ya, ada gambar satu lagi, itu ada kuburan Yahudi. Nah, ini saudara, ini jaraknya hanya jadi sebelahnya, karena ini sudah daerah Israel ya, tanah Israel. Tetapi kalau yang di pintu gerbang itu masih teritorialnya Muslim ya. Jadi orang Israel mereka nggak boleh kubur di situ kan. Jadi mereka bikin kuburan di sini yang masih menghadap ke Golden Gate. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa Mesias akan datang melewati pintu itu. Jadi kalau Mesias datang, maka mereka akan dibangkitkan. Itu yang mereka percaya. Saudara tahu, kan mereka masih tertutup ini ya, selubung. Bahwa sebenarnya Mesias itu sudah datang. Mesias itu sudah lewat pintu gerbang itu pada saat yang gambar tadi. Yang Yesus masuk ke kota Yerusalem lalu disambut dengan daun-daun palem itu. Itulah pintu gerbang ini, saudara. Jadi Mesias sudah datang, sudah lewat itu. Tapi mereka masih tertutup.
Juga mengapa kemudian ada makam muslim, karena orang muslim mereka anggap begini, kan nanti kalau Mesias datang akan diawali dulu dengan sebagai pembuka ada Nabi Elia ya. Nabi Elia. Nah, Nabi Elia itu keturunan Harun, imam. Kalau menurut tradisi atau aturan-aturan hukum Yahudi, seorang imam tidak boleh pergi ke makam, ke pekuburan, itu najis ya, nggak boleh. Jadi akhirnya mereka bikin ini supaya nggak bisa lewat situ katanya. Itu pemikiran logika secara manusia, saudara. Itu sebabnya saya katakan tadi, di Minggu Palma kita mengingat, kita memperingati lagi bahwa pemerintahan Kristus bukan hal-hal yang hanya dipikirkan secara akal manusia. Jauh ke depan, saudara, bicara pemerintahan di dalam kekekalan. Jadi saudara, bersyukurlah kita kalau kita sudah menerima Mesias yang lewat pintu itu. Yang sementara kita peringati sekarang. Ya, saudara. Jadi di minggu ini, saudara, ini kuburan orang Yahudi itu di Bukit Zaitun ya. Di Bukit Zaitun itu juga Tuhan Yesus pernah menangis. Ketika dia katakan, Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu untuk mengumpulkan engkau seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Tetapi mereka menolak Yesus. Bahkan mereka menyalibkan Yesus. Karena apa? Mereka tidak sampai kepada pengenalan akan Allah. Mereka hanya menganggap dia nabi besar. Mereka banyak orang mengidolakan Yesus tapi tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, biarlah di hari-hari ini kita memperingati Paskah ya. Kita mengingat lagi apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita, demi kita. Dan bagaimana kita memaknainya di dalam kehidupan kita. Ya, kita selalu ingat Yesus. Jadi kita mengingat penderitaan dan sengsara Yesus, kita mengingat bahwa kita ditebus ya. Kita mengingat penebusan, kita diperdamaikan dengan Allah, yang tadinya kita seteru Allah, tetapi karena Yesus mau datang, kita diperdamaikan dengan Allah. Makanya kita bisa datang kapan saja menghampiri hadirat Allah. Nggak perlu bawa korban-korban yang harus dipotong-potong. Dan saudara, kita melewati proses hidup kita dengan percaya bahwa kita memiliki kehidupan kekal di dalam Yesus. Apapun, mari pemain musik, apapun yang kita hadapi sekarang, saudara. Kita mau fokus kepada Tuhan Yesus. Pandang Yesus, amin. Percaya saja. Mari katakan percaya saja. Percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.